Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan 10 menit bersama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai perbedaan antara kata Tuhan dan Allah. Seringkali ketika kita membaca Alkitab, kedua kata itu yaitu Tuhan dan Allah muncul bergantian. Bahkan kadangkala kedua kata itu pun digabung menjadi Tuhan Allah. Dan kita sering kali menganggap sama atau seringkali kita tidak memisahkan arti daripada kedua kata tersebut. Apa sebenarnya tujuan daripada penggunaan kata-kata tersebut? Jelas untuk memberikan pengertian kepada pembacanya. Walaupun ada segelintir orang Kristen yang berani menyalahkan LAI, yaitu Lembaga Alkitab Indonesia, dan mereka mengatakan bahwa sebaiknya semua kata itu diganti dengan dewa atau dewata. Alasannya adalah supaya ada konsistensi di dalam menerjemahkan kata Tuhan atau Allah. Padahal kita semua tahu bahwa Allah atau Tuhan itu tentu saja berbeda pengertiannya dengan dewa. Padahal kita juga tahu DLA itu merupakan suatu lembaga resmi yang diakui secara internasional, dan di dalamnya banyak sekali orang-orang yang bergelar doktor atau PhD dalam bidang teologi, sehingga mereka benar-benar menguasai Alkitab, baik bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Di samping itu LAI juga bekerja secara kolektif, artinya di dalam menerjemahkan Alkitab, mereka membentuk suatu tim yang terdiri dari beberapa ahli yang akan berdiskusi tentang bagaimana sebaiknya suatu kata atau kalimat diterjemahkan, bukan secara pribadi. Lalu timbul lagi masalah, mereka mengatakan untuk nama tidak boleh diterjemahkan. Padahal ada beberapa nama di Alkitab juga diterjemahkan menurut daerah mereka. Kita lihat di Yohanes 1 ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamai Kefas." Artinya Petrus. Jadi Simon atau Petrus atau yang dikenal dengan nama Kefas, di mana Simon adalah dalam bahasa Ibrani, sedangkan Petrus adalah dalam bahasa Yunani, Kefas adalah Aramik. Tujuannya adalah supaya untuk memudahkan Simon untuk menjangkau jiwa. Demikian juga dapat kita lihat di Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi nama Tabita dalam bahasa Ibrani diganti dengan Dorcas dalam bahasa Yunani. Tujuannya adalah untuk lebih mengenal daripada tokoh-tokoh tersebut di daerahnya masing-masing. Atau dapat juga kita lihat di Wahyu 9 ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani adalah Apollyon. Kita lihat nama malaikat pun bisa dirubah dalam Alkitab. Dari Abaddon dalam bahasa Ibrani menjadi Apollyon dalam bahasa Yunani. Dan masih ada beberapa orang yang mempunyai 2-3 nama. Demikian juga tempat juga bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Kemudian kita akan lihat di tanah atau di dalam perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan nama Septuaginta, di mana nama Allah ini pun diterjemahkan menjadi Theos, God, dan lain-lainnya sesuai dengan negaranya masing-masing. Dan di negara lain tidak ada yang pernah meributkannya. Dan ini dilakukan 200 tahun maksud saya di Alexandria sebelum Yesus lahir. Dan ketika Yesus lahir, Yesus pun tidak melakukan kritik atau menyatakan ketidaksetujuannya. Jadi kalau Tuhan saja tidak berkeberatan,
mengapa manusia justru mempertentangkannya? Jadi kita harus melihat bahwa maksud dari suatu terjemahan itu adalah untuk membuat si pembaca akan merasa lebih akrab, lebih mengerti, lebih dekat. Sehingga si pembaca tidak merasa sebagai orang asing. Demikian juga nama Tuhan diterjemahkan supaya pembaca merasa lebih dekat atau tidak asing dengan bahasanya. Jadi sekali lagi, tujuan dari terjemahan ini adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada si pembaca dengan tujuan penjangkauan jiwa. Dan bukan untuk merasa lebih hebat atau lebih keren dengan memakai bahasa asing. Ingat, Alkitab ini dibaca dari anak-anak sampai pada orang dewasa, bahkan seorang profesor sekalipun. Sehingga Alkitab itu harus bisa dimengerti dengan baik oleh siapapun yang menjadi pembacanya. Sekarang kita akan mempelajari pokok permasalahan, tetapi tidak secara mendalam. Karena kalau mendalam kita juga harus mempelajari bahasa Ibrani dan Yunani secara mendalam. Tetapi yang terpenting adalah kita tahu arti daripada Tuhan Allah, di mana T-nya huruf besar, A-nya huruf besar, atau Tuhan semuanya huruf besar, dan Allah semuanya juga huruf besar. Sedangkan pengertian Tuhan atau dan Allah yang semuanya huruf besar, ataupun dengan Tuhan dan Allah di mana hanya T dan A-nya saja yang huruf besar, merupakan gabungan dari arti kedua kata tersebut. Allah merupakan gelar atau jabatan dari yang disembah. Jadi kalau kita memanggil Allahku, itu berarti kita sedang memanggil gelar daripada yang disembah. Sedangkan Tuhan merupakan kata nama dari yang disembah. Jadi kalau misalnya kita memanggil Tuhanku, dengan T hanya huruf kecil, tadi A-nya huruf kecil, huruf besar maksud saya, itu berarti kita sedang memanggil nama dari yang kita sembah. Misalnya Tuhan Yesus, di mana T-nya adalah huruf besar, dan seterusnya. Sedangkan nama JHWH atau Yud-He-Vav-He, nama pribadi yang disembah, yaitu Bapa yang di sorga. Sedangkan Tuhan huruf kecil T-nya atau Allah huruf A-nya kecil, itu mempunyai arti ilah lain atau dewa atau Allah lain, di mana A-nya juga huruf kecil, bukan Allah orang Israel, atau bukan juga Allah yang kita sembah. Untuk kategori ini saya rasa semua sudah paham atau sudah mengerti. Untuk memperjelas, maka saya mengambil contoh sebagai berikut. Misalnya Presiden Joko Widodo. Presiden itu merupakan gelar atau jabatan, sedangkan Joko Widodo itu merupakan namanya. Jadi kalau kita menjumpai kata Tuhan Allah atau T-nya huruf T dan A-nya huruf besar, sedangkan yang lainnya kecil, itu berarti gelar dan nama itu dijadikan satu. Dalam perumpamaan tadi, misalnya disebut Presiden Joko Widodo. Jadi lengkap antara nama dan gelar yang dipanggil menjadi satu. Kemudian kita akan melihat apa asal muasalnya. Dari mana asal muasal kata Allah? Pertama kali nama El dipakai pada zaman dahulu untuk menyatakan gelar umum untuk yang ilahi. Jadi semua Allah huruf kecil A-nya dan dewa-dewa, termasuk yang kita pakai istilah ilah sekarang ini. Jadi untuk nama penyembahan di luar bangsa Israel, walaupun memakai kata yang sama yaitu El atau Eloah atau Elohim, tetapi dipakai dengan huruf kecil semuanya, itu mempunyai arti yang berbeda yang dimaksudkan oleh bangsa Israel. Bentuk panjang daripada El adalah Eloah, yang bentuk jamaknya adalah Elohim. Namun harus diingat, yang dimaksud dengan jamak di sini adalah dalam ketunggalannya ada unsur jamak.
Maksudnya dari kata Allah yang satu ini, hanya huruf besar, yang mempunyai 3 pribadi. Nah, inilah yang dimaksud dengan kata Allah, atau bisa juga dipakai kata Adonai, di mana A-nya juga adalah huruf besar. Jadi kata Adonai ini bisa berarti 2, yaitu kata Adonai, di mana A-nya adalah huruf besar yang asli, yang menunjuk kepada Allah, dan Adonai semuanya huruf besar yang berasal dari kata Yud-He Vav-He atau YHWH yang menunjuk kepada Tuhan, di mana semuanya itu adalah huruf besar. Jadi dari kata Yud-He Vav-He atau YHWH itu terkadang ditulis juga dengan Jehovah. Inilah yang dilafalkan dalam Elohim dari YHWH yang disebut dengan Allah, huruf besar semuanya. Ya, jadi inilah YHWH huruf besar semua yang dimaksud dalam Keluaran 3 ayat 14. Firman Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu, yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan Ehye Asher Ehye. Kata Allah hanya huruf besar yang berasal daripada bahasa Arab, asalnya adalah dari kata Elah dari bahasa Aram yang berubah menjadi Elaha lalu menjadi Allah. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa ya orang Kristen tidak boleh memakai kata Allah, tentu ini sangat keliru. Karena agama Yudaism atau Kristen lahir terlebih dahulu daripada agama Islam. Sekarang kita telah memahami arti dari asal kata atau kedua kata tersebut, yaitu Allah dan Tuhan, di mana A dan T-nya adalah huruf besar serta variannya. Sekarang kita bisa lebih mengerti kalau kita membaca Alkitab, di mana kalau ditulis huruf besar semuanya itu menyatakan Tuhan Allah, semuanya huruf besar. Yang dimaksudkan itu tentu adalah Bapa yang ada di sorga. Sedangkan kalau memakai huruf besar depannya saja seperti Allah, A-nya itu saja, itu menyatakan gelar. Misalnya gelar dari Yesus sebagai Allah. Sedangkan kalau Tuhan di mana T-nya huruf besar, maka itu berarti nama yang disembah. Misalnya Tuhan Yesus bukan Allah Yesus, dan Tuhan Roh Kudus bukan Allah Roh Kudus. Jadi kita sekarang lebih mengerti kata Tuhan yang huruf besar semua itu berarti Bapa yang di surga. Di dalam perjanjian lama memang banyak sekali disebut. Sedangkan di dalam perjanjian baru banyak dipakai kata Tuhan Yesus, di mana Tuhannya T-nya hanya huruf besar saja. Demikianlah pembahasan mengenai kata Allah serta variannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.